Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang kedua kalinya untuk otot lurik ya. Tapi di sini secara lebih spesifik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja otot ya. Nah, apa sih di sini mekanisme kerja otot? Nah, di sini kita akan membahas lebih detailnya lagi ya. Walaupun yang video sebelumnya aku juga pernah membuat tentang otot lurik ya. Oke, di sini ada otot ya. Bagaimana sih otot itu? Nah, di sini terdapat gambar, bisa kalian lihat ya, ada otot lurik ya. Di sini gambarnya dari otot lurik, bisa diperhatikan secara seksama. Terus yang kedua ada jantung ya. Ini gambar jantung. Oke, terus ada polos. Oke, di sini saling berkaitan antara otot lurik, polos dengan jantung. Nah, tabel di sebelahnya ada perbedaan dari ketiga tersebut. Ada otot lurik, jantung, sama polos. Di sini ada memiliki memiliki perbedaan ya di antara ketiganya. Perbedaan yang pertama itu mengenai letak. Nah, letak ini pada otot lurik itu berada pada rangka, sedangkan di jantung berada pada sistem organ, dan di polos berada pada jantung ya. Jadi jantung itu berada di sistem organ. Nah, kalau polos itu berada di jantung. Oke, kemudian yang kedua yaitu perbedaan mengenai respon. Kalau lurik itu responnya cepat, kalau jantung sama polos itu responnya lambat ya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tipe kontrol. Kalau di lurik, tipe kontrolnya itu volunteer, sedangkan di jantung itu involunteer dengan polos ya. Kalau polos itu involunteer juga, sama-sama di jantung. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu contoh gerakan. Kalau di lurik, contoh gerakannya yaitu berlari, menulis, sedangkan di jantungnya itu denyut dan jantungnya ya. Kemudian kalau di polos ini ada gerak peristaltik usus ya. Kemudian perbedaan yang kelima bentuk selnya. Kalau di lurik itu serabutnya memanjang, kalau di jantung serabut bercabang, sedangkan polos itu gelendong ya. Seperti itu perbedaan dari ketiganya mengenai letak, respon, tipe kontrol, contoh gerakan, dan juga bentuk selnya ya. Jadi kita bisa memahami. Oke, next di sini ada otot lurik. Nah, ini kali kedua kita membahas otot lurik di channel saya ya. Oke, otot lurik. Di sini ada gambar ya, bisa kita lihat. Di sini gambar mengenai otot lurik dan keterangan-keterangannya bisa Anda lihat. Di sini ada tendon atau jaringan ikat, ada epimysium, terus ada myofibril, ada filamen, ya, ada nukleus, ada sakromasnik, ya, ada banyak. Ya, di sini kalian bisa perhatikan gambarnya dengan seksama, bagaimana itu ya, dilengkapi juga dengan keterangannya. Terus di sini ada juga beberapa hal, ada 5 hal di sini yang saling bersusun ya mengenai otot lurik di sini. Jadi kalian itu mesti paham dulu bagaimana keterangannya dalam otot lurik tersebut ya. Oke, next kita beralih ke videonya ini. Ini ada mengenai otot ya. Oke, di sini terus ada di sini skeletal otot ya. Tuh. Ada fiber ya. Jadi ada yang ototnya dari sini ya, terus keluar ke sini. Bisa kita lihat fiber ototnya. Oke, selanjutnya ada ini dia. Oke, di sini kita ada videonya juga ya. Di sini bisa kita lihat. Oke, seperti ini.
Jadi ini tuh otot ya. Ada miofibrilnya. Oke. Ada sarkomernya di sini. Yang ini yang garis putih semua ini. Nah, seperti ini ya. Dan ada juga filamen ya. Teeth filamen dengan thin filamennya ada. Yaitu kayak gini, kayak berkontraksi dengan relaksasinya kayak gini nih ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, di sini ada miosin ya. Miosin. Oke, di sini juga ada M line atau garis M-nya ya. Terus ada aktin dan terdapat juga set line atau garis setnya. Oke. Jadi harus lebih mudah memahaminya. Oke. Next, kita lanjut. Ada struktur sarkomer. Seperti apa itu struktur sarkomernya? Nah, di sini kalian bisa memahami, bisa menganalisis ya dengan detail bagaimana itu struktur sarkomer yang kita maksud di sini ya. Agar lebih mudah, jadi kalian pahami saja dulu tentang otot itu, kerja otot ya, terus strukturnya. Oke, next. Oke, di sini ada tahap pertama. Tahap pertama itu impuls atau rangsangan atau potensial aksi dari saraf pusat tiba di neuromuscular junction. Oke, videonya kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ada neuron ya. Neuronnya di sini kayak berfungsi untuk turun ke neuromuskularnya, junctionnya ya. Junctionnya di sini. Terus ada synaptic bulknya ya. Ada fibernya juga. Oke. Next. Oke, kita bisa lihat di sini ada retikulumnya juga. Jadi kita tuh bisa lebih memahami ya jika melihat video kayak gini nih ya, prosesnya gitu loh. Oke, seperti ini, jadi lebih mudah ya dipahami. Oke, di sini ada telur bulb. Di sini ada CA2+ yang masuk ke aktinnya. Oke, segitu aja. Oke, next ada tahap kedua. Di sini ada perubahan struktur troponin karena terikatnya ion CA2+ menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin ya yang tertutup oleh troponin. Oke, videonya next. Nah, di sini ada kalsium. Ya, ini kalsium ini akan masuk ke daerah aktin ya. Aktin dan juga troponin ya. Kayak gini. Oke, dia mendekat ya. Nah, di sini CA2+-nya mendekat ke troponin dan aktin. Oke, dia masuk. Terus dia akan didorong oleh miosin. Oke, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya videonya. Oke, next kita ke tahap ketiga ya. Di tahap ketiga ini ada perombakan atau hidrolisasi ATP menjadi ADP tambah PI-nya ya. Oke, seperti itu. Oke, di video selanjutnya ada ATP. Nah, di sini ada ATP-nya. ATP PI-nya di sini ya. Oke. Terus yang mengaitkan terus mendorong ya sebentar itu. Oke. Mendorong terus melepaskan kembali. Nah, seperti itu videonya. Oke, next. Catatannya, kepala miosin akan terus melekat pada aktin meskipun ADP tambah PI lepas ya.
yang menyebabkan terjadinya jembatan aktin miosin hingga datang ATP baru dan siklus tersebut akan terulang. Oke. Terus lalu kapan otot dikatakan berelaksasi? Nah, saksikan terus di video saya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai otot itu berelaksasi. Oke. Thank you. Jika ada pertanyaan, kritik, masukan, saran, ataupun pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah aku jawab dengan sesuai pemahaman aku ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, agar aku makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.